Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kerusakan Akibat Herbisida. Sebelum pembacaan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, saya Aldi Prasetyo sebagai moderator. Dan yang kedua, pembaca materi Aisyah Eva Rahayu, kemudian ada Nurinda Ginting, Kiki Anggara Kasih, Fami Idris Daulay, dan Fahri Anggita Lubis. Baiklah, masuk kita pada sesi pembacaan materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian herbisida. Herbisida merupakan senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil yang disebabkan oleh gulma. Baiklah, di sini saya akan membacakan rumusan masalah yang kedua, yaitu klasifikasi dari herbisida berdasarkan waktu aplikasi. Herbisida yang digunakan dalam pengendalian gulma pada dalam pertanian menurut waktu aplikasinya dibedakan menjadi yaitu 1. Herbisida prapengolahan, yang kedua herbisida pratanam, yang ketiga herbisida pratumbuh, yang keempat herbisida pasca tumbuh. Kemudian berdasarkan cara kerja, herbisida juga dapat digolongkan berdasarkan cara kerja, selektivitas, dan sifat kimianya. Berdasarkan cara kerja herbisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma secara kimia pada lahan pertanian dibedakan menjadi herbisida kontak dan herbisida sistemik. Teknik penggunaan herbisida. Herbisida adalah suatu bahan kimia pestisida yang digunakan untuk membunuh atau mencegah pertumbuhan gulma. Cara yang paling efektif untuk menanggulangi gulma ialah menggunakan herbisida dalam kombinasi dengan cara pengendalian lainnya. Keuntungan penggunaan herbisida itu pengguna herbisida menghemat tenaga. Herbisida dapat digunakan dalam lingkungan apapun. Sedangkan kerugian penggunaan herbisida adalah menggunakan herbisida yang secara terus-menerus mengakibatkan berkembangnya gulma, khususnya jenis tahunan yang sulit dikendalikan dengan herbisida. Proses aplikasi herbisida menyangkut berbagai aspek, antara lain penyedia larutan yang sesuai, pembuatan butiran cairan semprot, gerakan butiran cairan semprot kepada sasaran, impak butiran pada sasaran. Di dalam melakukan kalibrasi, terdapat 3 faktor penting yang menentukan keberhasilan kalibrasi, yaitu ukuran lubang nozzle, tekanan dalam tangki alat semprot, dan kecepatan pergerakan berjalan atau aplikator. Kegiatan olah tanah dalam persiapan lahan biasanya diikuti dengan kegiatan pengendalian gulma pada lahan. Pengendalian gulma pada lahan yang cukup luas biasanya dilakukan secara kimiawi, yaitu menggunakan herbisida kimia sehingga gulma lebih cepat diatasi. Herbisida kimia memiliki bahan aktif yang dapat mempermudah dan mempercepat proses kematian gulma. Bahan aktif yang terkandung di dalam herbisida dapat tersidu di tanah, sehingga tidak hanya bersifat toksin pada gulma, tapi juga dapat mempengaruhi aktivitas biota tanah. Hasil penelitian Emalinda pada tahun 2003 menunjukkan bahwa peningkatan dosis herbisida berbahan aktif glifosat yang diaplikasikan pada penyedia tanah dalam polybag yang ditanami tanaman kedelai berpengaruh nyata terhadap penurunan populasi dan keragaman biota tanah. Biota tanah merupakan salah satu indikator kesuburan tanah karena biota tanah berperan dalam proses dekomposisi bahan organik. Salah satu biota tanah yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik adalah cacing tanah. Cacing tanah merupakan makrofauna tanah yang tidak hanya berperan sebagai agen dekomposisi, tetapi juga berkontribusi dalam siklus unsur hara yang terjadi di dalam tanah. Cacing tanah secara tidak langsung juga membantu pengolahan tanah secara alami melalui aktivitas geraknya di dalam tanah, yaitu membuat lubang-lubang sebagai komposisi ruang pori makro tanah yang dapat mendukung perbaikan kondisi. Keuntungan dan kerugian penggunaan herbisida. Herbisida merupakan alat yang canggih dalam pengendalian gulma, serta memberikan keuntungan lebih dalam pemakaiannya. Adapun keuntungan yang diberikan oleh herbisida adalah sebagai berikut. Pertama, dapat mengendalikan gulma sebelum mengganggu. Kedua, dapat mencegah kerusakan perakaran tanaman. Ketiga, lebih efektif membunuh gulma tahunan dan semak belukar. Keempat, dapat menaikkan hasil panen tanaman dibandingkan dengan perlakuan penyiangan biasa. Kelemahan atau kerugian penggunaan herbisida antara lain, herbisida dapat menimbulkan, pertama, spesies gulma yang resisten.
Akibat penggunaan yang terus-menerus dari satu jenis herbisida di dalam suatu lahan, maka akan terjadi perubahan dominansi dalam komunitas gulma dari jenis-jenis yang peka menjadi jenis-jenis yang toleran. Kedua, polusi. Ketiga, residu yang dapat meracuni tanaman. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.